I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Rimansyah Kinandra dari Prodi Teknik Sipil. Tugas ini diberikan oleh Ibu Supina SNMSN. Jadi pertanyaannya, mengapa mata kuliah kewarganegaraan menjadi salah satu prioritas penting yang harus dipelajari? Jelaskan manfaat dan tujuan serta uraikan kebermanfaatan bagi Anda. Tujuan dan manfaat mempelajari kewarganegaraan ini yaitu mempelajari kewarganegaraan adalah untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami struktur pemerintahan dan sistem politik, serta mempelajari sejarah dan budaya negara. Dengan memahami hal-hal ini, kita dapat menjadi warga negara yang lebih aktif, terlibat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan, serta berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan negara. Selanjutnya, manfaatnya. Manfaat mempelajari kewarganegaraan adalah memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan memahami hak dan kewajiban, kita sebagai warga negara dapat melakukan tanggung jawab dengan baik dan memperjuangkan hak-hak kita. Selanjutnya, meningkatkan berpartisipasi dalam proses politik, memahami sistem politik dan struktur pemerintahan negara dapat membantu seseorang untuk terlibat dalam proses politik seperti pemilihan umum, referendum, atau aksi protes lainnya. Mengetahui sejarah dan budaya negara. Mempelajari sejarah dan budaya negara dapat membantu seseorang memahami identitas nasional dan nilai-nilai dijunjung tinggi oleh masyarakat. Peningkatan kesadaran sosial. Memahami tentang kewarganegaraan dapat membantu seseorang memahami masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Dan juga dapat mendorongnya untuk terlibat dalam upaya memecahkan masalah-masalah tersebut. Menjadi warga negara yang lebih aktif. Dengan memahami kewarganegaraan, seseorang dapat menjadi warga negara yang lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial dan politik yang positif untuk memajukan negara. Selanjutnya, saya diberikan nomor 5 oleh Ibu Supina dengan judul pluralisme adalah uraikan secara singkat pahaman tentang plural NKRI. Pluralisme NKRI atau bisa disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman etnis, budaya, agama, bahasa, dan kepercayaan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip dasar dari pluralisme di Indonesia tercantum dalam Pancasila yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam prakteknya, pluralisme di Indonesia dapat dilihat dari adanya keberagaman agama dan kepercayaan. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, tetapi juga terdapat agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Selain itu, terdapat keberagaman bahasa yang lebih dari 700 bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
dengan keberagaman budaya yang tercermin dalam adat istiadat, seni, dan arsitektur yang berbeda-beda di setiap daerah. Meskipun demikian, pluralisme di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti konflik antar agama atau suku, diskriminasi, dan intoleransi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh warga Indonesia untuk terus memperkuat semangat pluralisme dan memperkuat toleransi antar sesama, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan intoleransi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.